Udah siap? Yuk, berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua KKPS Kecamatan Jati Asih Bapak Haji Supianto SPD MPD, yang saya hormati Ketua FK3S Kecamatan Jati Asih Ibu Hendrawati SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ketua Gugus 1 sampai dengan Gugus 6 dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Jati Asih. Yang saya hormati juga Ketua KKG Kecamatan Jati Asih Ibu Widiati Dwi Wijayanti SPD. Kemudian yang saya hormati juga pemateri kita pada malam hari ini Bapak Dr. M. Sofyan Hadi SSMPD, serta para undangan dari luar Kecamatan Jati Asih, dan peserta undangan guru-guru hebat se-Kecamatan Jati Asih yang saya banggakan. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu dalam kegiatan webinar. Baik ya Bapak Ibu, ya kayaknya sudah terlalu malam ya. Kita akan mulai saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi SSMPD, yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Rianto SPD. Kepada Bapak Dr. M. Sofyan Hadi dan Bapak Rianto, saya persilahkan. Disebutkan hanya Allah Subhanahu wa taala, mintakan solusi dan lain sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Rianto untuk memandu dalam kegiatan malam hari ini Ngeteh Yuk yang seri ke-9, ngobrol enak tentang edukasi dan humanera di Kecamatan Jati Asih. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk partisipan sudah sebanyak 100 lebih. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dengan baik, tentunya dengan mengucap puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Haji Supianto selalu Ketua KKPS Kecamatan Jati Asih, dan Bapak Ibu Ketua Gugus 1 sampai dengan 6, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Jati Asih, dan Ketua KKG Ibu Wiwit, serta Ketua KKG Gugus 1 sampai dengan 6, dan Bapak Ibu semua peserta kegiatan Ngeteh Yuk yang seri ke-6 ini. Tentunya malam ini sangat luar biasa bagi kita semuanya, di mana kita bisa hadir
bersama mengikuti kegiatan yaitu kegiatan webinar ngeteh yuk seri yang seri ke-9 bersama Bapak Muhammad Sofyan Hadi dari UNJ ya. Beliau ini adalah seorang dosen dari UMJ ya. Sebagaimana kita ketahui, Dr. Muhammad Sofyan tadi sudah memperkenalkan di awal ya, dengan masih udah ngobrol-ngobrol terkait dengan beliau gitu. Dalam riwayat pendidikan S1 yaitu ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik di Malang. S2-nya di Universitas Negeri Jakarta, S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Jabatan beliau saat ini adalah dosen tetap dan kepala program studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman beliau ini sangat luar biasa, di antara menjadi banyak sekali yang pada malam hari ini saya ambil beberapa saja yang sangat luar biasa ya, menginspirasi bagi kita semuanya, bahwasanya beliau ini menjadi seorang trainer tentunya tadi sudah malang melintang di wilayah DKI Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Rianto. Salam kenal Pak Rianto. Ya, salam kenal balik Bapak. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa membersamai Bapak Ibu guru semuanya Bapak ya. Tentunya kita sudah tahu bagaimana sih tugas seorang guru. Guru itu adalah sebagai role model bagi murid-muridnya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa sikap atau perilaku yang mana perilaku ini kadang ada yang tidak baik, dan tentunya kita mengintrospeksi diri pada malam hari ini apa saja hal tersebut jangan sampai mempengaruhi pengaruh negatif itu membawa dampak buruk pada murid kita. Langsung saja bersama Bapak Muhammad Sofyan Hadi saya persilahkan untuk memberikan materi atau sharingnya kepada Bapak Ibu guru peserta webinar pada malam hari ini. Pada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rianto selaku moderator ya, pada kegiatan webinar di malam hari ini. Ketika nanti saya memaparkan, karena sesinya ini di waktu malam, Pak Rianto, ketika nanti langsung akan ada pertanyaan, kemudian ada yang raise hand, jadi kita langsung akan memberikan respon saja mungkin ya, karena waktu kita kalau tidak salah sesuai dengan schedule yang sudah diberikan Pak Fajar kepada saya kurang lebih 1 jam ya, sampai jam 9. Oke, Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati dan juga banggakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ada Ayahanda ya, kalau tidak salah tadi panggilannya Bu Kristina ya, Bu Fransina, jadi Ayahanda Bapak Haji Supianto MPD ya, selaku Ketua KKPS Kecamatan Jati Asih ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan tadi memberikan sambutan. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada Ibu Widiati Dwi Wijayanti SPD selaku Ketua KKG Kecamatan Jati Asih. Ya. Iya. Okay. Terima kasih.
Berikutnya yang saya hormati juga para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah tentunya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ngeteh ya. Sesi ngeteh identiknya biasanya kita menikmati, ada yang suka tehnya itu teh manis ya, kemudian ada juga yang suka teh tawar ya. Jadi tergantung preferensi dari Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian selain kepala sekolah, tentunya yang saya hormati, banggakan, dan juga mudah-mudahan di malam hari ini berbahagia Bapak dan Ibu guru para peserta webinar Ngeteh Yuk pada hari ini ya. Dan mohon izin juga menginfokan Ayahanda Bapak Supianto MPD, alhamdulillah juga beberapa mahasiswi kami dari Magister Pendidikan Dasar juga alhamdulillah sudah bergabung pada webinar ini, dan nanti tentunya kita akan melakukan sharing ya kaitannya dengan topik yang diangkat pada webinar kali ini tentang toxic teacher ya. Jadi luar biasa. Guru-guru di Jati Asih Bekasi itu sudah menggunakan term atau istilah-istilah yang sepertinya sudah istilah-istilah abad 21 ya. Ada toxic teacher, kemudian ada student well-being ya, mudah-mudahan itu juga sudah familiar bagi Bapak dan Ibu guru semua. Dan di paparan kali ini saya tidak akan banyak memaparkan kaitannya dengan teori-teori seperti yang disampaikan oleh Bu Fransina tadi ya, teori psikologi ya. Kita akan lihat nanti pada tataran praksisnya saja ya, apa yang menyebabkan terjadinya toxic ya, apa yang menyebabkan profesi guru itu rentan sekali ya dengan hal-hal yang membuat proses pembelajaran, proses yang ada ketika Bapak dan Ibu guru mengajar di kelas itu tidak lagi menyenangkan bagi para peserta didik. Ya, kalau para peserta yang kurang lebih 126 ini saya yakin ya merupakan guru-guru yang menyenangkan ya, guru-guru yang membahagiakan tentunya ketika mengajar di kelas. Harapannya seperti itu. Oke, pertama-tama setelah saya sudah menyapa semuanya tadi, pertama-tama tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa bertatap muka maya melalui platform Zoom ya, berkah dari pandemi yang sudah dilewati dengan sangat cantik, dengan sangat tampan ya oleh guru-guru yang ada di Bekasi. Kemudian selain puji syukur kehadirat Allah, berikutnya salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sang pembawa perubahan ya, yang mengenalkan dinul Islam kepada para pemeluknya. Oke, Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya banggakan, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Slide-nya sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, Sudah. Oke, di slide yang saya miliki di sini ada 14 slide. Ya, harapannya mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu guru akan bisa berkontribusi langsung, memberikan pendapatnya kaitannya dengan apa yang saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Oke, jadi toxic teacher ya, toxic teacher, toxic kalau di dalam bahasa Indonesia itu racun ya. Hal-hal yang membuat seorang guru itu tidak lagi menjadi guru profesional ketika mengajar di kelas ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang toxic, maka ada banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kenapa guru-guru yang tadinya merupakan sosok-sosok yang baik, guru-guru yang kita anggap profesional, itu kemudian menjadi toxic teacher. Ya. Yang pertama tentunya terlalu lama nyaman dengan apa yang sudah dikuasai pada saat ini. Itu hal pertamanya. Ya. Nyaman dengan apa yang sudah dikuasai sehingga tidak ada lagi keinginan ya untuk mempelajari hal baru, untuk melakukan updating diri,
kemudian juga untuk melakukan upgrading diri, ya, sehingga apa yang diberikan kepada para peserta didik di kelas itu kemungkinan besar tidak kontekstual lagi dengan apa yang terjadi sekarang. Oke, selain itu toxic teacher, ya, toxic teacher ini merupakan sosok-sosok yang saya yakin, ya, Pak Rianto, saya yakin kalau di KKG Jati Asih ini tidak ada, ya, toxic teacher tersebut, ya. Saya berharap semuanya para guru-guru peserta webinar ini merupakan guru-guru yang sudah mampu menjalankan fungsinya sebagai guru dengan sangat baik. Ya, karena tantangan pendidikan kita tidak hanya di Bekasi, tidak hanya di Jakarta, akan tetapi di Indonesia, ya, selama ini guru-guru kita itu fokusnya pada kegiatan mengajar, ya. Jadi ketika mengajarnya sudah tuntas, maka lupa ada tugas lainnya sebagai seorang guru, yaitu untuk mendidik, ya. Yang pertama mengajar, kemudian yang kedua mendidik, dan sampai pada tataran yang tertinggi menginspirasi para peserta didik agar nantinya menjadi sosok-sosok yang tentunya bisa membanggakan bagi kita semua. Itu mungkin opening awal kaitannya dengan toxic teacher, ya. Sekali lagi ini merupakan pemantiknya, ya, Pak Rianto, kemudian Bapak dan Ibu guru semua. Oke, mari kita lihat slide pertama saya di sini, Bapak Ibu. Slide keduanya, teachers, a person who helps you solve problems you'd never have without them. Ini merupakan satire, sindiran Bapak dan Ibu guru semua. Ada yang bisa ini, Bapak Ibu? Ada yang ingin memberikan pendapatnya kaitannya dengan slide pertama ini? Pak Rianto mungkin, Bapak? Atau Pak Fajar, silakan. Iya, berarti guru yang menjadi orang yang paling berjasa untuk memberikan pertolongan, kemudian bisa sebagai, kalau bahasanya itu sebagai bengkel lah, perbaikan seperti itu. Oke, luar biasa, ya. Diksi yang digunakan sebagai bengkel, ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu selain Bapak Fajar? Silakan. Bu Fransina harusnya paham. Silakan Bu Fransina. Teachers, a person who helps you solve problem you'd never have without them. Oke, silakan Bu Fransina. Kalau dari sini sih guru itu orang yang selalu memberikan penyelesaian masalah gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa tanpa mereka. Jadi mungkin kayak ini ya P3K ya. Oke, seperti pada masalah pertama. Namun dapat SK ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. person who helps you solve problem. Tempat pelarian biasanya. Tempat pelarian, baik. Iya. Kemudian tadi ada bengkel, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan Pak Rahman mungkin. Mohon izin Pak Rahman. Pak Rahman W, silakan Bapak. Ya, guru sebagai sosok yang dapat menuntun murid-murid dalam memecahkan segala macam permasalahan dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan ya Pak Rianto, buat Bapak dan Ibu guru yang tadi sudah memberikan usaha terbaiknya ya untuk menginterpretasikan ini. Jadi Bapak dan Ibu guru, di sini di slide kedua saya memberikan ini ya, definisi pertama dari kebanyakan definisi-definisi kaitannya dengan guru. Di sini disebutkan guru itu merupakan orang, ya, sosok ya, yang membantu andanya di sini peserta didik, yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan ragam permasalahan yang bagi para peserta didik itu never have without them. Jadi mereka tidak akan pernah punya masalah tanpa adanya guru. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham?
Mohon izin. Paham, Pak. Oke, baik. Jadi itu Paham yang sedikit. dimaksudkan di sini, paham sedikit. Oke, sedikit nanti lama-lama jadi bukit ya, Bapak Ibu. Oke, jadi sekali lagi guru di sini berperan sebagai orang yang terus berusaha untuk memberikan alternatif solusi dari ragam permasalahan yang dihadapi, ya. Akan tetapi ini juga harus disadari permasalahan tersebut itu disebabkan, ya, atau diberikan oleh siapa, Bu Fransina? Guru. Oleh guru juga. Pak. Guru juga. Oke. Begitu, Bapak dan Ibu guru. Ini kaitannya dengan teacher. Jadi sebagai pendidik, tadi sudah dikemukakan oleh ayahanda Bapak Muhammad Subianto MPD, kaitannya dengan guru memang harus berubah, kurikulum memang harus berubah, karena sekali lagi kita ketika akan mengajar selaku pendidik maka harus terus menyesuaikan dengan para peserta didik kita. Ya, kurikulum idealnya memang mutlak harus terus berubah agar konteks pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang akan diberikan oleh para guru kepada peserta didik. Ini untuk slide yang pertama dan mudah-mudahan difahami maksudnya ya. Guru itu sumber solusi, kemudian guru juga di sini sebagai sumber permasalahan. Yang dialami atau yang dirasakan oleh para peserta didik atau para siswa. Oke, yang berikutnya ini langsung ke poin pertama, kaitannya dengan toxic teacher. Ya, toxic teacher biasanya karakteristiknya selalu ini. Ada me. Ada yang bisa ini, Bapak Ibu? Bukan mie ayam, bukan mie Indomie ya, Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, toxic teacher itu biasanya selalu mengatakan me, dan me. Ada yang ingin menebak, Bapak Ibu? Untuk ini, untuk slide yang ketiga. Ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik biasanya yang dimiliki oleh toxic teacher. Saya coba ya, Pak. Oke, silakan Ibu. Tapi saya off-cam izin. Tidak apa-apa. Silakan. Kalau menurut saya sih lebih ke guru yang merasa dirinya si paling bisa, si paling maha, si paling sempurna. Jadi dia tidak bisa menerima pendapat dari orang lain tentang perubahan, misal tentang perubahan kurikulum, perubahan cara mengajar, metode dengan berbagai macam. Selalu berpendirian kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa, tepat sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu yang ini ya, Ibu yang masih belum bisa membuka kameranya ya. Oke, jadi Pak, ada bayi Pak, maaf. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Luar biasa sekali lagi. Jadi ini karakteristik pertama yang kita bahas tentang toxic teacher ya. Toxic teacher itu adalah sosok guru yang merasa semuanya itu adalah ini ya, semuanya adalah segalanya itu adalah tentang dia. Aku, saya ya. Jadi tidak ada teamwork, tidak ada kami di sana ya. Kemudian sudah merasa puas, sudah merasa mengetahui tentang ragam hal-hal yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Ya. Di me ini merupakan sisi egoisme ya, dari para toxic teacher yang saya yakin di tiap-tiap sekolah tentunya ada sosok-sosok tersebut ya, yang biasanya anti sekali dengan adanya kritik ya, anti sekali ketika misalnya diminta untuk berbenah, diminta untuk berubah ya, dalam proses pembelajaran. Kemudian salah satu karakteristik yang paling bisa kita jadikan sebagai ini ya, jadikan sebagai indikator utama guru tersebut bukan merupakan guru toxic teacher adalah guru-guru yang berani terbuka. Oke, ada keterbukaan dengan hal-hal baru, keterbukaan dengan ragam peningkatan teknologi terkini, ragam kemajuan model pembelajaran, ragam kurikulum terkini. Ya, ketika guru-guru tersebut sudah mulai terbuka
ya, kemudian rasa ingin tahunya tinggi, maka insya Allah tentunya nanti akan terhindar ya sebagai toxic teacher. Dan sekali lagi, sukses itu Bapak dan Ibu guru semua akan indah. Ya, sukses itu akan terasa menyenangkan. Oke, ketika kita melakukan selebrasinya itu secara bersama-sama. Ya, karena akan aneh rasanya ketika kita berhasil sendiri, kemudian Pak Rahman selebrasinya sendiri. Ya, itu kesannya seperti apa Pak Rahman? Apakah membahagiakan Pak Rahman? Ketika kesuksesan tersebut diraih dengan susah payah, kemudian kita tidak dapat share kebahagiaan tersebut kepada orang lain, maka kurang lengkap rasanya kesuksesan yang kita terima. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, ini untuk karakteristik yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, ini juga yang paling sering terjadi, dan ini istilah yang sangat populer ya, saya kira, bagi guru-guru yang no action talk only. Saya boleh minta tolong Pak Tata mohon izin Pak Tata untuk NATO, menurut Pak Tata di sini seperti apa Bapak? Mohon izin Pak Tata. Ya, Madi. Oke, silakan Pak Tata. Ada yang bisa mendengar suara beliau, Bapak Ibu? Belum Pak, Belum Pak, dia belum ngomong Pak. Belum. Gimana Pak? Oke. Semangat. masih itu Pak. Oke, baik. No Jadi, action only. iya, karakteristik yang kedua yang kita bahas setelah egois tadi, kemudian berikutnya No ini action adalah talk only. no action talk only. Silakan, Pak Tata. No action. Ya, tidak banyak apa namanya? Aksi ya. Talk only. Artinya Itu banyak Silakan. bicara dia Pak. Oh, banyak bicara. tapi banyak aksi gitu. Terlalu berteori Pak. Ya, Terlalu berteori. Pak. Action. Oke, ada Bu Ya. Ervita Kristiana yang raise hand, Ibu. Silakan mungkin Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Saya hanya menguatkan saja ya Bapak ya. Kalau dilihat dari materinya no action talk only itu kan hanya bicara saja tanpa ada action, ada aktivitas, ada kegiatan gitu ya Pak ya. Di sini tentunya kegiatannya berhubungan dengan peserta didik tentunya Pak. Jadi bu gurunya itu hanya ceramah saja mungkin Pak. Ceramah saja dan memberi tugas gitu. Ceramah saja memberi tugas, dan selebihnya mungkin suka dia tidak mau mendengar apa peserta didiknya. Jadi hanya peserta didiknya student center ya Pak ya. Maksudnya teacher center gitu. Gitu saja yang menurut saya Pak, hanya bisa sedikit penguatan di sini tentang no action talk only. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa Bu Ervita, kemudian Pak Tata juga tadi. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Jadi no action talk only ini merupakan karakteristik kedua, itu ciri kedua dari toxic teacher, di mana seorang toxic teacher itu pintar sekali untuk berkata-kata, ya, pintar sekali untuk berbicara, ya, pintar sekali berwacana. Akan tetapi kepintarannya tersebut hanya pada tataran wacana saja. Ketika implementasi berupa tindakan, maka toxic teacher ini tidak mampu untuk melakukannya. Oke, jadi kebanyakan berbicara terus-menerus, memberikan ide dan lain sebagainya, A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut itu tidak dilakukan. Ya, tidak bisa untuk diimplementasikan oleh seorang toxic teacher. Ya, dan no
action talk only ini merupakan term yang saya kira Ayahanda Bapak Muhammad Supianto MPD ini sangat familiar mungkin ketika pemerintahan Presiden Soeharto dulu ya. Jadi ada kaitannya dengan no action talk only. Hanya bisa berkata-kata, hanya bisa berwacana, akan tetapi ketika diminta pada tataran implementasinya, itu maka mengalami kesulitan atau tidak mampu untuk melakukannya. Ini karakteristik kedua atau ciri khas yang kedua, ya, seorang toxic teacher. Maka hal yang bisa kita lakukan sebagai para pendidik tentunya Bapak dan Ibu guru, kita tentunya tidak hanya mampu untuk memberikan ide-ide kita. Kita tidak hanya mampu untuk menjelaskan ragam angan-angan kita saja. Akan tetapi kita juga harus punya kemampuan untuk melaksanakan atau untuk mengimplementasikan aktualisasi tepat sekali. Begitu Bapak dan Ibu guru, ini untuk ciri khas yang kedua seorang toxic teacher. Oke, berikutnya, ini jealousy. Ada yang mau mencoba jealousy? Tadi Ibu Widiati sepertinya ingin ini, silakan berpartisipasi. Ibu mohon izin, Ibu silakan. Iya, terima kasih. Jealous itu selalu iri kepada keberhasilan orang lain. Dia ingin seperti itu tapi tidak mampu karena memang dia hanya bisa omong doang, tidak melakukan tindakan apa-apa. Itu. Baik, terima kasih banyak Ibu, luar biasa. Bu Widiati ini sepertinya sudah paham benar arahnya kaitannya dengan toxic toxic teacher ya, karena beliau sudah 30-an tahun mungkin ya pengalaman sebagai guru senior. Betul, Pak. Oke. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Widiati tadi, jealousy itu iri, cemburu ya, dengan keberhasilan guru-guru lainnya, ya, dengan hal-hal positif ya, yang diterima atau yang didapatkan oleh orang lain, sementara dia sendiri tidak mampu ya, untuk melakukan prestasi tersebut atau untuk dapat menyamai prestasi yang dilakukan oleh guru-guru lain di sekolah tempatnya mengajar. Kemudian jealousy ini erat kaitannya juga dengan penyakit hati tentunya ya Bu Widiati ya, karena ketika kita tidak bisa melihat orang berbahagia ya, ketika orang berbahagia kemudian kita bersedih, maka itu sepertinya harus dicek ya, harus ada treatment khusus sepertinya. Karena di dalam teori kebahagiaan itu menular Bapak dan Ibu guru semua ya. Jadi ketika ada orang yang sedang berbahagia, merayakan keberhasilannya, merayakan kesuksesannya, harusnya di sekolah tersebut itu tentunya akan ikut berbahagia, ikut bangga ya. Tapi bagi toxic teacher itu berlaku berlawanan. Saya juga bisa seperti itu sebenarnya, gitu ya kata-kata atau kalimat yang sering terlontar. Banyak Pak, begitu banyak. Oke, banyak sekali yang seperti itu ya. Manusia ya. Ini curhat ya Bu ya, curhat ya Bu ya. Bukan curhat Bu, cuman berbagi pengalaman. Oh iya sama-sama. Oke, jadi ini untuk yang ketiga, jealousy, kecemburuan ini jadi pada penguasaan model pembelajaran bisa, kemudian pada kedekatan antara guru dengan peserta didik juga bisa, kemudian keberhasilan guru ketika mengantarkan para peserta didik menjuari lomba dan lain sebagainya ya. Toxic teacher yang dengan identitas jealousy-nya di sini, iri hati, cemburu ini, itu akan selalu melihat hal-hal negatif ya pada orang lain ya. Seberapa positifnya, seberapa membanggakan prestasi raihan yang dicapai, bagi toxic teacher dengan ciri khas atau dengan karakteristik jealousy-nya itu tidak ada gunanya. Saya juga bisa lebih dari itu. Itu mah bukan apa-apa. Itu mah beruntung saja dan lain sebagainya. Itu pembenaran-pembenaran yang coba untuk dilakukan oleh seorang toxic teacher. Kemudian pertanyaannya tentunya, apa yang akan kita lakukan ya sebagai guru
agar tentunya tidak terjebak menjadi guru-guru yang tidak merasa bahagia, tidak merasa ada empati ya ketika hal-hal yang terjadi di sekolah kita. Oke, hal pertama yang tentunya harus kita lakukan, tentunya harus berusaha sesering mungkin, sedekat mungkin ya dengan guru-guru lain, dengan semua yang ada di sekolah, sehingga kesannya tidak eksklusif sendiri ya. Karena biasanya yang berbeda itu ya Bu Widiati, Bapak dan Ibu guru semua itu memang ingin memberikan kesan eksklusivitas ya. Jadi tidak gampang untuk bisa berbaur, kemudian tidak gampang juga untuk bisa berinteraksi dengan guru-guru lainnya. Kemudian selain itu tentunya harus ada kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh kepala sekolah, tentunya sebagai orang yang bertanggung jawab penuh di sekolah masing-masing untuk bisa membuat suasana di sekolah itu menjadi suasana yang benar-benar membuat para guru itu ketika datang ke sekolah itu mereka bersemangat untuk datang. Itu merupakan PR dari kepala sekolah. Ya. Jadi bagaimana caranya ketika datang ke sekolah itu merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi para guru. Mereka datang ke tempat yang membuat mereka itu merasa dianggap, membuat mereka merasa ingin diulangi terus setiap hari, kemudian dengan riang gembira untuk datang ke sekolah. Akan tetapi itu tentunya tidak mudah ya. Bukannya begitu ya Bu Widiati, perlu adanya proses pembiasaan, kemudian perlu adanya pendekatan-pendekatan yang harus secara intens dilakukan oleh kepala sekolah. Oke, dan ketika kita mengatakan jealousy atau kecemburuan, ini identiknya dengan ibu guru ya, ibu-ibu guru. Kenapa biasanya? Ada yang ingin menjawab, para bapak dan bapak guru semua? Ada yang ingin menjawab, bapak-bapak? Jealousy, silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, mungkin yang diminta, silakan Pak Wahyu. Pak Wawan. Oke, Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Identiknya biasanya dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya cuek bebek ya. Begitu ya Bu Fransina ya. Silakan Pak Wahyu. Baper kayaknya Pak. Oh, ibu-ibunya baper. Oke, baik. Jawaban yang luar biasa. Soalnya ibu-ibunya selalu pakai perasaan, Pak. Oke, baik ya. Kembali ke settingan basic ya Pak Rahman ya. Ibu-ibu menggunakan perasaannya, kemudian bapak-bapak itu lebih pada logikanya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan ciri khas dari seorang toxic teacher berikutnya, Bapak Ibu. Oke, ini lagi-lagi yang menjadi tersangka, tanda kutip ya Bapak Ibu guru semua ya, ini adalah drama queen, bukan drama king di sini ya. Ibu-ibu lagi. Drama queen award winner. Oke. Kalau yang drama queen award winner ini kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya? Pak Rianto sepertinya. Oh, ini sepertinya silakan Pak Rianto, drama queen itu seperti apa? Drama queen? Mungkin banyak lika-liku gitu Pak ya, terlalu dibuat-buat seperti itu. Complicated. Ya, complicated. Mencari permasalahan sendiri. Betul. Oke, mencari permasalahan sendiri, complicated itu bahasa Indonesianya rumit ya. Perempuan, betul, Pak. Menurut Pak Rianto, menurut Ibu siapa ini tadi tidak terlihat kameranya? Emi, Pak. Oh iya. Bu Emi, Pak. Oke, Bu Emi. Jadi senang sekali untuk mempersulit ya, membuat segala sesuatunya itu berlebihan ya, karena salah satu baru masuk dalam kategori drama itu kan ketika dilakukan secara berlebihan. Ada overthinking ya. Jadi pikirannya itu terlalu berlebihan kaitannya dengan apa saja yang terjadi di sekolah pada kegiatan pembelajaran.
Kemudian semuanya ingin dikomentari biasanya ya. Oke, dan mudah-mudahan itu tidak berlaku bagi bapak-bapak ya Pak Rahman, sehingga tidak drama king ya. Yang kita bahas ini adalah drama queen. Oke. Ada yang ingin menambahkan yang lain Bapak Ibu untuk drama queen ini? Ya Bapak Ibu. Silakan, satu lagi. Satu lagi. Ya, jadi Yang agar laki-laki aja nih yang berpendapat, yang perempuan menerima. Oke. Pasrah sekali Pasrah ya. Bu Elmi pasrah ini Pak. Bu Elmi pasrah. Oke. Karena kan kalau menurut saya sih lebih ke drama queen bagi guru perempuan itu ya kembali tadi yang Bapak bilang gitu, perempuan lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke logika. Jadi Oke. lebih sensitif, lebih menilai itu ya itu gitu, dari yang pertama yang jealousy, yang action talk only, itu kan akhirnya berending di drama queen ini gitu. Oke. Oke, luar biasa, sudah langsung disimpulkan ya oleh Ibu ya. Oke, untuk yang drama queen sekali lagi toxic teacher itu selalu melebih-lebihkan sesuatu ya. Permasalahan yang tadinya sepele, ya, misalnya kaitannya dengan model pembelajaran, kaitannya dengan strategi pembelajaran ya. Ketika guru baru misalnya datang ke sekolah menggunakan model pembelajaran yang baru, kemudian menggunakan aplikasi terbaru, produk IT terbaru ya, toxic teacher ini pasti nanti bilang, wah itu mah belaga aja, itu mah cuman pembuktian diri saja dan lain sebagainya. Jadi ada cara-cara yang memang membuat guru-guru toxic teacher ini selalu tidak senang dengan adanya pembaharuan, kemudian dengan adanya hal-hal yang membuat kemajuan di sekolah tersebut. Ini untuk yang drama queen. Sekali lagi ini kita tidak ini ya Bapak dan Ibu guru semua, tadi hanya ini saja, hanya joke saja ya, drama queen. Dari tadi tersangkanya sepertinya ibu-ibu terus ya Bu Widiawati ya. Oke, kita lanjutkan ke ciri berikutnya Bapak Ibu, dan ini merupakan ciri yang ini ya, sebentar. Ciri yang terakhir. Jadi ada banyak sekali ciri-ciri dari toxic teacher. Kemudian di sini saya berikan 2 kontradiksi di sini. Yang pertama itu ada boss, kemudian yang berikutnya itu ada leader. Sepertinya Bunda Widiati sudah tersenyum ingin menjawab, sepertinya ingin memberikan pandangannya. Silakan Ibu, mohon izin Ibu. Silakan. Iya, terima kasih. Kalau yang bagian atas itu sepertinya pemimpin hanya bisanya memerintah ya. Majikan Bu, majikan. Jangan majikan Bang Fajar. Ya Allah, dalam kegiatan hanya bisa memerintahkan saja. Tapi kalau let's go, nah itu justru pemimpin berada di depan untuk memotivasi, mungkin kalau di belakang untuk mendorong ya, untuk bagaimana melakukan kegiatan agar lebih baik gitu. Oke, luar biasa. Terbukti sekali 30 tahun ya Bu Fransina sebagai guru, luar biasa ya Bu ya. Oke, jadi ini merupakan ciri terakhir yang saya bahas pada malam ini Bapak dan Ibu guru. Untuk toxic teacher itu mereka itu kesannya ada bossy. Sebagai bos ya. Jadi menyuruh ya, tinggal memerintah. A, B, silahkan ini, silahkan itu, selamat mengerjakan ini, dan lain sebagainya, akan tetapi tidak mau berpartisipasi dalam ragam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Oke, berbeda halnya ya untuk guru-guru KKG di Jati Asih ini ya, Pak Fajar, Bu Fransina, Pak Rianto, Pak Rahman, beserta semua guru-guru lainnya di sini. Ya, jadi tidak hanya bisa menyuruh, tapi juga ikut serta untuk melakukan apa yang memang disepakati bersama. Ya, seperti kegiatan ini ya, kan berawal dari ide, kemudian sampai bisa langsung terselenggara
di webinar untuk seri yang ke-10. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, ya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru sekali lagi untuk KKG Jati Asih, dan saya sangat mengapresiasi sekali lagi kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk proses updating, untuk proses upgrading keterampilan, kemudian skill dari para guru-guru khususnya yang ada di Jati Asih Bekasi. Kenapa Bapak dan Ibu guru? Bapak dan Ibu guru diminta untuk terus mengikuti kegiatan seminar, kegiatan pelatihan, kemudian kegiatan workshop, karena tantangan guru ke depannya ya, itu akan sangat kompleks sekali. Ya. Tantangan kaitannya dengan penguasaan IT, tantangan kaitannya dengan penguasaan model pembelajaran, kemudian kaitannya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya, serta kaitannya dengan pemilihan strategi, kemudian bagaimana riwahnya tadi kata ayahanda Bapak Muhammad Subianto ketika implementasi kurikulum Merdeka, ya, menghafalkan dari CPTP, KKTP dan lain sebagainya turunannya, ya. Dan itu tentunya merupakan hal-hal positif yang harus terus dikembangkan oleh KKG Jati Asih. Dan mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini akan terus secara simultan, akan terus continuous, tetap dilakukan ke depannya. Oke, Bapak dan Ibu guru, setelah tadi sudah ada 5 ya, sudah ada 5 ciri khas atau karakteristik dari toxic teacher tersebut, maka ketika sudah bisa terhindar dari itu semua, maka harapannya akan seperti inilah Bapak dan Ibu guru nantinya. Ya, bisa kita lihat di sini, ini merupakan senyum-senyum ceria dari para guru-guru yang baru saja dilantik, dikukuhkan menjadi guru-guru profesional dan mendapatkan sertifikat. Ya, karena ketika sudah dikukuhkan menjadi guru-guru profesional, maka tentunya pengetahuan, kemudian kaitannya dengan TPEK, kaitannya dengan kebaruan, kaitannya dengan tantangan pendidikan abad 21, mereka sudah masuk dalam kategori lulus, ya, dan mendapatkan pengakuan sebagai guru-guru profesional. Ya, tentunya kalau guru-guru di sini di KKG Jati Asih, ini senyumnya sudah lewat dari ini, karena tadi di awal saya sempat tanyakan bahwasanya masing-masing semuanya tadi sudah menjadi guru-guru tersertifikasi. Oke, Bapak dan Ibu guru, berikutnya ini merupakan statement atau kalimat yang saya yakin sering sekali didengarkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ada yang bisa menebak ini merupakan kalimat siapa, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Oke, luar biasa. Ki Hajar Dewantara, benar sekali. Padi, Bapak dan Ibu guru semua, tidak akan pernah ya menjadi jagung. Ya, ini merupakan salah satu hal yang harus terus diingat oleh kita semua. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu guru, kemudian saya juga, kita semua sebagai pendidik, bahwasanya para peserta didik kita itu merupakan peserta didik yang jenius. Peserta didik yang berbeda dan harus kita treatment juga secara berbeda. Ya, jadi jangan sampai ada penyeragaman, ya, sehingga para peserta didik kita itu tidak punya keberanian untuk menjadi berbeda. Oke, berbeda tentunya dalam tanda kutip, Bapak dan Ibu guru. Padi sekali lagi tidak akan pernah menjadi jagung. Oke, yang berikutnya ini merupakan salah satu quote yang paling masyhur juga oleh salah satu jenius yang dimiliki oleh dunia. Siapa Bapak Ibu? Profesor Yohanes Surya. Profesor Yohanes Surya. Oke, ini tingkatannya dunia. Kalau Profesor, oke, luar biasa. Ini yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Ya, jadi sekali lagi, setiap anak adalah jenius.
bagi Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar di tingkat sekolah dasar, ya, ketika mengajar di tingkat sekolah dasar, basic yang diberikan itu sudah bagus, sudah baik, maka insya Allah di tingkat SMP, di tingkat SMA, di tingkat perguruan tinggi, sampai nantinya akan terjun ke masyarakat, tentunya akan menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan. Alhamdulillah, amin. Ya. Akan tetapi tentunya sama juga ketika dasar-dasar yang akan kita letakkan di tingkat sekolah dasar itu masih belum cukup baik, maka nantinya akan berpengaruh ya di tingkat SMP-nya, di tingkat SMA sampai perguruan tinggi dan ketika terjun di masyarakat. Oleh karena itu, ya, dasar itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, seringkali saya sampaikan di pelatihan-pelatihan, ya, kemudian di webinar-webinar, bahwasanya ketika kita misalnya merujuk ke ragam negara yang memang sudah sangat maju pendidikannya, maka yang menjadi guru-guru di tingkat sekolah dasar, ya, baik itu di Finland, baik itu di Singapura, baik itu di negara Eropa sana yang sudah benar-benar kualitas pendidikannya diakui dunia, yang mengajar itu adalah sosok-sosok lulusan-lulusan terbaik dari universitas. Dan mudah-mudahan ya, guru-guru KKG di Jati Asih ini juga merupakan lulusan-lulusan terbaik di kampus masing-masing tentunya dulunya. Begitu ya Pak Rianto ya, harapannya ketika sudah menjadi lulusan-lulusan terbaik dan tentunya proses delivery, proses penyampaian kepada peserta didik itu adalah merupakan proses penyampaian terbaik dari lulusan terbaik. Karena output itu akan sesuai dengan input yang diberikan. Kita sepakat seperti itu Bapak dan Ibu guru, ketika kita memberikan inputnya itu berkualitas, maka outputnya tentunya nanti akan berkualitas. Dan saya yakin di bawah arahan Ayahanda Bapak M. Supyandi, kemudian ada Bu Widiati, guru-guru KKG, ini sudah merupakan guru-guru hebat, ya, yang mudah-mudahan akan membawa perubahan peningkatan kualitas pendidikan di Bekasi. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan di awal tadi, permasalahan pendidikan kita di Indonesia, kalau kita berbicara secara luas lagi, jadi tidak hanya pada tataran kota, provinsi, akan tetapi di Indonesia, selama ini kalau kita ingin menanyakan jujur pada diri kita sendiri, selaku pendidik, ini pada tataran apa yang sudah kita lakukan? Apakah hanya mengajar saja? Apakah sudah sampai mendidik? Atau apakah sudah sampai menginspirasi para peserta didik kita? Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai para guru, ya, sebagai para pendidik. Tidak hanya mengajar, tapi juga harus mendidik mereka. Kemudian tentunya juga harus membuat mereka terinspirasi. Sehingga para peserta didik nantinya akan bangga mengatakan, saya ingin seperti Bu Widiati besok di masa depan. Saya ingin seperti Pak Rahman, ya, menjadi guru yang dirindukan kedatangannya ketika mengajar di kelas dan lain sebagainya. Dan ini yang bisa menjawabnya tentunya Bapak dan Ibu guru adalah refleksi dari kita masing-masing. Ya, saya tidak akan mengatakan oke, ini masih hanya pada mengajar saja, belum mendidik, apalagi menginspirasi. Yang bisa menjawab ini adalah hati kita semua masing-masing. Ketika merefleksikan kegiatan mengajar di sekolah masing-masing. Oke, kemudian ini juga yang sering sekali menjadi permasalahan, ya, yang sering kali dikritisi oleh para pakar pendidikan, ya, yang menyebabkan pendidikan kita di Indonesia itu tidak bisa maju, tidak bisa melesat sama dengan negara-negara lain. Ya. Anak di sini tidak bisa yakin bahwa ia berbeda dengan orang lain. Dan ini juga selaras tentunya dengan yang disampaikan oleh Albert Einstein, kemudian yang disampaikan oleh
Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara. Gitu. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu guru harus bisa meyakinkan, membuat para peserta didik kita, oke, mereka adalah sosok-sosok berbeda, dengan talenta-talenta yang berbeda, dengan bakat-bakat yang berbeda, dengan minat-minat yang berbeda. Maka jangan membunuh masa depan para peserta didik kita dengan menyeragamkan mereka. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru, ini untuk kemudian solusinya apa? Dari tadi toxic teacher, kualitas pendidikan, kemudian permasalahan yang kerap timbul dalam proses pembelajaran, ya, ini saya kutip dari beberapa pakar sepakat bahwasanya yang harus dilakukan oleh kita semua itu adalah beyond teaching, walk the talk istilahnya. Kalau yang tadi, ya, kalau tadi di awal itu NATO, ya, NATO itu apa tadi Bapak dan Ibu guru? Boleh diulang? Mohon izin. NATO? No action, much talk. Oke, jadi tidak ada aksinya, ya, hanya berbicara saja, ya, hanya berwacana saja, akan tetapi minim tindakan, minim implementasi. Maka solusinya Bapak dan Ibu guru lebih dari sekedar mengajar, ya, beyond teaching, lebih dari sekedar mengajar. Ini dimaksudkan masuk pada tataran mendidiknya, kemudian sampai menginspirasi, sehingga singkatnya menjadi walk the talk. Oke, jadi silakan melakukan apa yang dikemukakan, ya. Kerjakan apa yang menjadi ide kita semua untuk perbaikan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan saya kira cukup, sudah jam 9 tepat, ada lewat 1 di sini Pak Rianto, mohon maaf. Itu saja saya kira paparan saya Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan mudah-mudahan pada hari ini berbahagia. Kembali silakan ke Pak Rianto selaku moderator, atau kita konfirmasi terlebih dahulu ke Pak Fajar ya, karena waktunya sudah jam 9. Silakan Pak Rianto. Terima kasih. Baik. Yang ilmunya. Bapak, Masya Allah ya, untuk materi malam hari ini sangat luar biasa, menjadikan upgrading bagi diri kita ya, terutama dalam mendidik, melaksanakan tugas kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berikan aplaus untuk Bapak Muhammad Sofyan Hadi. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu ya, kita diskusi atau mungkin ada yang mau tanya jawab terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Bapak Muhammad Sofyan Hadi terkait toksik guru ya di dalam mendidik. Oleh sebab itu, dalam sesi ini saya berikan kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, baik itu secara langsung atau melalui chat. Ada Pak Suryadi Santoso, Pak. Ada Pak Suryadi Santoso. Baik, untuk penanya apa ya Pak Suryadi Santoso, silahkan kepada Pak Suryadi Santoso. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rianto, Pak Fajar, Bu Fransina Dewi, Pak Supianto juga selaku pengawas, Jatiasi juga Pak pembicara, Pak Muhammad Sofyan. Yang ingin saya tanyakan menjadi bagian dari solusi dari tema kita diskusi malam hari ini adalah bagaimana solusi alternatif agar yang tadi kita bicarakan itu teman-teman kita, guru, semuanya yang menjadi toksik itu supaya toksiknya itu bisa bermanfaat dengan baik. Kan kita tahu bahwasanya kalau seperti itu adalah tindakan tidak baik tadi, ada yang banyak bicara tapi sedikit bekerja gitu kan, atau dia merasa sudah lebih senior, lebih tahu, tapi semuanya ini akan bermuara menjadi lebih bermanfaat, menjadi sebuah solusi, bukan justru akan menjadi racun yang berkepanjangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDIT Al Makmur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak Suryadi Santoso. Langsung dijawab atau satu penanya lagi Bapak? Langsung saja ke pertanyaan yang kedua, Pak Rahman sepertinya kalau tidak salah. Baik, baik. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu untuk pertanyaan yang kedua oleh Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Sofyanadi, menarik sekali ya. Ini berkaitan dengan kita sehari-hari memang sangat mengena sekali. Ini gini, singkat aja pertanyaan saya, gimana Pak caranya memotivasi diri terhadap toksik tersebut dan menghilangkannya hingga ke akar-akarnya? Ya minimal buat diri kita sendirilah. Tidak dipungkiri kita kadang-kadang juga melakukan hal seperti itu ya. Itu gimana sih memotivasi diri supaya kita terhindar dari toksik tersebut gitu, juga dengan menghindari ya mungkin dari teman-teman kita juga gitu. Itu aja Pak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahman. Alhamdulillah Bapak, ini ada dua penanya ya, yang tadi dari Pak Suryadi Santoso dari SDIT Al-Makmur gitu, yang menanyakan bagaimana solusi alternatif terhadap toksik ini gitu, dimana ini supaya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua pertanyaan dari Pak Rahman tadi dari SD Jatimekar 7 ya Pak Rahman ya, menanyakan Keramat 8 ya, jadi Keramat 8 ya, jadi Keramat 8 di mana Pak Rahman ini menanyakan motivasi menghilangkan toksik yang ada gitu ya, hingga seakar-akarnya. Mungkin sudah ada, tapi bagaimana nih supaya bisa hilang sampai seakar-akarnya seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rianto. Pertanyaan yang luar biasa, Pak Suryadi Santoso SAG. Kalau dari gelarnya Bapak sepertinya Al-Ustadz Suryadi ya, sarjana agama biasanya kalau tidak salah, SAG ya, begitu ya, Pak Suryadi Santoso. Dan sebagai Ustadz yang mengajarkan pendidikan agama, beliau selalu melihat segala sesuatu itu ada nilai-nilai positifnya ya, sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Oke, kaitannya dengan cara agar toksik tersebut tadi itu menjadi solusi ya ketika di sekolah masing-masing. Sederhananya ketika seorang guru menjadi toksik, itu ada beberapa hal yang menyebabkan ya. Hal yang pertama misalnya adanya ada kurangnya pengakuan ya, kurangnya rekognisi yang diberikan oleh sekolah tersebut. Sehingga pelarian yang dilakukan itu adalah dengan menafikan segala keberhasilan yang telah dilakukan di tempatnya mengajar. Oke, maka karena membutuhkan pengakuan, maka yang terhormat Pak Ustadz Suryadi Santoso harus nanti dengan bijak tentunya untuk bisa memberikan ya kesempatan untuk tampil, karena butuh pengakuan. Sekali lagi ya, itu salah satu cirinya ya, mereka butuh agar apa yang mereka pikirkan, kemudian ide yang mereka berikan itu dapat wadah untuk mereka implementasikan ya. Jadi itu salah satu caranya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar segala sesuatu yang terjadi itu tidak berlebihan, tidak menjadi drama queen dan lain sebagainya. Maka di sekolah tersebut, tadi ketika paparan saya sudah berikan sedikit gambaran, sekolah tersebut harus menjadi lingkungan yang membuat ya Pak Tata bersemangat untuk datang ke sekolah ya. Oke, bahagia ketika datang ke sekolah. Ketika ada permasalahan di rumah ya, ada misalnya ada perselisihan biasa di dalam rumah tangga, ketika datang ke sekolah itu tidak lagi memikirkan permasalahan yang ada di rumah. Ya, ketika sudah bisa mengkondisikan sekolah menjadi sekolah yang menyenangkan bagi para guru, gurunya sudah senang datang ke sekolah, maka ini tentu nanti akan menular
ke para peserta didik yang tentu senang mengikuti proses pembelajaran dan bermuara pada bahagia mereka untuk mengikuti tahapan pembelajaran sehingga akan membekas selamanya. Apalagi untuk yang siswa sekolah dasar, maka kesan yang akan mereka dapatkan, sekolah itu adalah tempat saya bebas berekspresi. Sekolah adalah tempat saya bisa bersenang-senang. Sekolah adalah tempat hiburan bagi saya untuk berkembang, untuk bertumbuh menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu saya kira Bapak Suryadi Santoso untuk dua alternatif yang bisa dilakukan. Semoga bisa menjawab. Oke, untuk ke pertanyaan berikutnya kaitannya dengan motivasi diri. Oke, oleh Pak Rahman dari jadi Keramat 8, Pak. Oke, dari jadi Keramat 8. Oke, jadi Keramat 8 bukan 7 kata beliau tadi ya. Oke, motivasi ya, motivasi diri agar tidak menjadi sosok-sosok guru toksik sederhananya adalah dengan terus melakukan atau terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kompetensi, yang akan meningkatkan keterampilan Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan mengajar. Karena semakin sering mengikuti kegiatan webinar, semakin sering mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, ya, maka Bapak Rahman beserta Bapak dan Ibu guru semua yang lain ini tidak akan ada waktu untuk menyalahkan orang lain, tidak akan ada waktu untuk berbicara buruk tentang orang lain. Ya, yang dilihat itu adalah sisi positif. Ya, sesuai dengan pandangan seorang ustadz di sini, Ustadz Suryadi Santoso, ya, karena ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Itu salah satu caranya Pak Rahman, jadi dengan mengikuti ragam kegiatan yang meningkatkan keterampilan, skill mendidik dari Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian motivasi berikutnya adalah percayalah Bapak dan Ibu guru semua, menjadi guru itu kita punya beban moral. Beban moral seperti apa? Pertanggungjawaban di dunianya, oke, mungkin kita bisa bisa kita kelabuhi. Akan tetapi di akhirat kelak, ya, Ustadz Suryadi Santoso, kita akan ditanyakan, oke, sudah benarkah cara kita mengajar? Sudah ikhlaskah kita memberikan proses pembelajaran kepada para peserta didik kita? Oke, maka itu harus benar-benar diingat, dan ketika sudah termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi para peserta didik kita, maka insya Allah nantinya kita akan terhindar, ya, terhindar menjadi guru-guru toksik, guru-guru yang keberadaannya di sekolah itu saya yakin pasti ada. Begitu ya, dua saja saya kira cara yang bisa dilakukan Pak Rahman, dan mudah-mudahan itu bisa menjawab Bapak. Terima kasih. Kembali ke Pak Rianto, silakan. Baik. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Suryadi dan Pak Rahman, mudah-mudahan bisa ini Pak ya, membantu atau memberikan solusi tadi ya, atau motivasinya tadi bisa meningkatkan kita ya, atau menyelesaikan apa mungkin selama menjadi tantangan bagi kita sendiri gitu Pak ya, introspeksi diri dalam diri kita supaya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu semuanya, pada diskusi kedua atau pada sesi kedua ini mungkin untuk penanya lagi ya, karena kaitannya dengan waktu, supaya nanti lebih banyak ini untuk kita semuanya gitu terkait dengan kegiatan kemarin nih ya. Mohon izin Pak Rianto, ada mungkin Pak di Budian. sambil menunggu yang akan bertanya, silahkan dinikmati teh manis atau teh tawarnya masing-masing ya. Betul lupa. Belum bikin teh kita nih. Bu Fransina bagaimana nih? Harusnya ini diingatkan nih di grup, silahkan membuat teh terlebih dahulu. Betul. Ya, siap. Ya, sambil ngeteh. Ada lagi tuh Pak Rianto, Budian Handriati. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ada satu penanya lagi ini ya untuk
yang sudah resen, yaitu Bu Dian Handriati. Ya, silakan Bu Dian Handriati untuk pertanyaannya. Kami persilahkan. Selamat malam rekan-rekan, mohon maaf sebelumnya saya masih gendong dede bayi. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tutup kamera karena rasanya kalau buka kamera malah saya jadi cenderung tidak menghormati forum ini. Mohon maaf. Pertanyaan saya untuk Bapak Muhammad Sofyan mengenai toksik. Saya menyimak perkembangan toksik yang sekarang itu bukan lagi sekedar pada, oh ya maaf, nama saya Dian Handriati. Nama saya Dian Handriati, saya dari SD Harapan Mulia di Bekasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Perkembangan toksik itu perilakunya sekarang di unsur psikologi tidak lagi mengacu pada toksik yang sifatnya negatif gitu. Kalau negatif memang udah dari dulu ya, tapi perkembangannya sekarang adalah sikap-sikap positif yang berlebihan itu pun akan mengakibatkan efek toksik bagi rekan kerja bahkan ke murid. Contohnya adalah sikap positif yang berlebihan. Anak tidak diperkenankan untuk mengekspresikan rasa sedihnya misalnya, kemudian anak juga kadang tidak bisa mengekspresikan ketidakbahagiaannya atau kekecewaannya ketika ia mendapat nilai kurang bagus misalnya, atau ketika teman-teman tidak mendapat juara ketika setelah selesai melatih siswa kemudian diberi motivasi yang luar biasa, tapi itu justru jadi toksik sebetulnya. Karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menangis, untuk sedih gitu. Padahal sesuatu yang sifatnya menangis gitu, itu juga dianggap sepertinya menghargai perasaan orang lain. Bahkan ada istilah bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja gitu. Sehingga kalimat-kalimat yang sifatnya positif berlebihan itu mengakibatkan anak-anak jadi justru malah tidak bisa bersikap realistis seperti itu. Juga dia jadi menghindari emosi dirinya sendiri gitu. Justru ini yang diabaikan oleh rekan-rekan pendidik yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang sangat baik gitu. Padahal sebetulnya di dalam sisi psikologis siswa, misalnya ini ke siswa ya, bukan ke teman-teman teacher, itu akan mengakibatkan anak-anak menjadi pribadi yang terpecah gitu. Pribadinya menjadi pecah karena ia tidak lagi utuh bisa mengekspresikan perasaannya. Misalnya kalau dia anaknya dapat nilai jelek itu kan kadang-kadang guru suka bilang nggak apa-apa, besok kamu pasti bisa lebih bagus lagi. Justru cenderung dimotivasi seperti itu, bukan bagaimana anak ini diajarkan menghargai atau menerima bahwa someday kamu juga bisa kalah gitu. Yang kalimat-kalimat seperti ini. Nah, untuk yang model toksik yang seperti ini, apakah itu juga termasuk hal yang sangat berbahaya bagi teacher gitu? Ataukah ini ya udah biasa aja gitu? Karena motivator yang lagi rame sekarang justru memang mengetengahkannya yang kayak gini gitu, kalimat-kalimat positif yang luar biasa, padahal secara aspek psikologis justru ini malah menghambat seseorang untuk bisa mengekspresikan sisi negatif dari dirinya, karena mengekspresikan sisi negatif itu juga penting gitu. Terima kasih Pak Muhammad, mohon tanggapannya. Oke. Baik, karena mungkin tidak ada yang raise hand lagi langsung Pak, saya jawab saja ya. Langsung aja Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rianto. Mohon izin menjawab. Ibu Dian Handriati luar biasa sambil menggendong anak, kemudian mengikuti seminar. Ini saya yakin Bu Dian Handriati ini merupakan guru yang jauh dari kata toksik ya. Begitu ya Bu Dian Handriati, dan terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ketika kita sudah menggunakan term atau istilah berlebihan, apapun itu ya, apapun yang sudah berlebihan itu, maka impact-nya atau dampaknya tentunya akan menjadi tidak baik. Oke? Jadi itu poin pertamanya Bu Dian Handriati. Jadi segala sesuatu yang berlebihan ya, segala sesuatu yang yang seolah-olah
menjadi ini ya, menjadi hal yang membuat Bu Dian itu dilakukan kepada para peserta didik, membuat para peserta didiknya merasa tidak diberikan ruang untuk mereka mengungkapkan perasaan mereka, ya, maka toksik ini tentunya adalah toksik yang harus juga dihilangkan atau harus dikurangi paling tidak. Begitu ya Bu Dian Handriati. Kenapa harus dikurangi atau kenapa harus dihilangkan? Karena tadi sudah disampaikan sendiri oleh Bu Dian Handriati bahwasanya para peserta didik kita itu tidak hanya kita tuntut untuk mereka jujur dengan perasaan mereka. Ketika mereka berbahagia, maka silahkan ekspresikan kebahagiaan tersebut. Begitu juga ketika mereka bersedih, ya, maka mereka juga ada waktu, ada saat mereka memang juga harus menyadari bahwasanya di dalam hidup ini, ya, ketika nanti mereka sudah menjadi dewasa, ketika sudah terjun di masyarakat, maka ya, kehidupan itu tidak jauh dari kebahagiaan. Kemudian akan ada kesedihan, akan ada pertemuan, kemudian akan ada perpisahan. Oke, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dian Handriati, ya, jadi ketika Ibu ya, atau Bapak dan Ibu guru yang lain di sini akan memberikan feedback kepada para peserta didik kita misalnya yang mendapatkan nilai kurang baik, maka yang menjadi fokusnya itu adalah bukan memberitahukan kepada mereka, oke, di ulangan nanti atau di saat nanti suatu hari nanti akan lebih baik lagi, tidak. Akan tetapi fokusnya pada apa yang kamu memang minati, apa yang memang kamu gemari, ya. Karena sekali lagi Indonesia itu terkenal dengan generalis, ya, berbeda dengan orang-orang luar yang spesialis. Kepakarannya itu misalnya tentang pulpen. Segala hal tentang pulpen itu dia pokoknya hatam bener, pakar bener, tapi hanya tentang pulpen. Tetapi kalau di Indonesia, ya, jadi dia tahu tentang pulpen, dia tahu tentang kertas, dia tahu tentang botol, dia tahu tentang segala macam, akan tetapi ala kadarnya saja. Itu perbedaan antara generalis kemudian dan juga spesialis. Begitu ya Ibu Dian, dan semoga itu bisa menjawab Ibu kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Dian? Mudah-mudahan bisa ini Bu ya, sudah ada jawabannya terkait dari permasalahan tadi ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah pukul 9.30 ya, di mana pada dasarnya, ya, hampir 9.30 pada dasarnya kita ingin panjang waktunya gitu, berlama-lama, namun apa daya gitu Pak Muhammad Sofyan. Ada satu lagi penanya gitu tadi. Iya, dari Cisalam. Ya. Wawan. Pak Wawan ya, tapi karena waktunya ini Pak Fajar, Ya. bagaimana Pak Fajar? Gimana Bu Wit? Cukup aja, takutnya Pak Sofyan mau istirahat. Ya. Gimana Bapak? Saya serahkan ke Bu Widi karena saya di sini sebagai pelayan Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi Terima siap kasih. untuk ini. Silakan kalau misalnya ada Ya, satu lagi tadi yang Satu lagi Bapak yang dari Cisalam tadi. Silakan. Satu kali penanya aja ya. Tadi dari Pak Wawan ya. Darmawan ya, Kepala Pak Sekolah Darmawan, Inklusi Kepala ya. Sekolah Inklusi. Kepala Sekolah Inklusi Ya. di Kalimalang. Silakan Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Kami berikan waktu kepada Pak Wawan. Pak Wawan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya agak mengakui nih bahwa racun di diri saya ini banyak sekali nih. Ada egois, ada omdo ya, omong doang kita. Ada cemburu, gampang jealous ke orang lain gitu. Kadang-kadang ya bukan hanya di perempuan, ini drama queen ini bukan hanya di perempuan, di laki-laki pun sama aja sebetulnya. Berarti drama king ya Pak Darmawan. Baik, drama king.
Baik, satu lagi mungkin saya ingin apa namanya tentang zona nyaman ini. Ini bahaya juga nih zona nyaman itu. Kalau seseorang sudah merasa berada di zona nyaman, tidak mau berubah, tidak mau menambah keilmuan, tidak mau menambah pengetahuan, kemudian kemampuan dan seterusnya. Nah ini sangat bahaya sekali. Jadi ini secara umum saya ucapkan terima kasih ini telah mengingatkan kita kembali bahwa toxic ini harus diobati gitu. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan zona nyaman ini, dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan karena tadi saya sudah mengingatkan kepada Pak Fajar, kemudian Bunda Widiati, kemudian Pak Rianto juga untuk menyeruput teh manis atau teh tawarnya, harapannya sudah nyaman untuk mengikuti diskusinya ya, walaupun agak lama. Oke, terima kasih banyak Pak Darmawan Cisalam. Kaitannya dengan zona nyaman ya. Ketika kita sudah sampai pada zona nyaman tersebut, karena kan biasanya kalau sudah menjadi kepala sekolah, kemudian sudah menjadi pengawas, itu biasanya sudah susah lagi tuh untuk bisa untuk bisa mengembangkan diri kembali, kemudian untuk bisa bermanfaat kepada orang lebih banyak lagi. Padahal di dalam agama Islam, mohon izin Pak Darmawan, agamanya apa Pak? Islam, Pak. Oke, di dalam agama Islam, semakin usia kita bertambah, semakin dewasa kita, semakin berumur kita, maka kebermanfaatan kita itu tentunya harus mencakup lebih banyak lagi. Ketika menjadi kepala sekolah, lingkup kita hanya di sekolah saja. Ketika menjadi pengawas, hanya beberapa sekolah saja. Ketika sudah purna tugas menjadi pengawas, maka harapannya itu menjadi gong dari pengabdian Bapak dan Ibu guru semua. Bermanfaat menjadi lebih banyak orang lagi. Dan ketika tadi sudah disampaikan, ketika sudah terlanjur berada di zona nyaman, kemudian susah sekali untuk memulai. Karena yang paling sering saya temui ketika mengikuti ini, ketika memberikan pelatihan-pelatihan bagi kepala sekolah, bagi pengawas di DKI Jakarta, ketika kita akan meminta untuk penugasan, ini real sesuai praksis yang saya dapatkan ketika memberikan pelatihan, itu yang membuat tugasnya, kemudian yang mengumpulkan tugasnya itu adalah para staf-stafnya. Jadi bukan kepala sekolahnya, bukan pengawasnya, dan saya yakin itu tidak terjadi di KKG Jati Asih. Jadi harapannya ketika Bapak Darmawan Cisalam selaku kepala sekolah tadi sudah benar-benar mempercayai bahwasanya ketika sudah purna tugas sebagai kepala sekolah, maka akan tersedia lahan amal, lahan beribadah yang lebih luas lagi. Dan ketika itu sudah dikaitkan dengan agama, merujuk ke Al-Ustadz Suryadi Santoso SAG, maka insya Allah tidak akan ada keengganan. Karena ini sudah ada di dalam nilai-nilai agama kita, yaitu agama Islam. Kurang lebih seperti itu saya menjawabnya kepada Bapak Darmawan Cisalam selaku kepala sekolah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih dokter. Kita kembali ke Pak Rianto, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas semua jawabannya, karena waktu pada malam hari ini kita harus sudahi gitu. Sebenarnya ya masih pengen panjang gitu Pak tadi yang disampaikan di pertama ya, namun karena keterbatasan waktu mau tidak mau pada kesempatan hari ini saya akan menyimpulkan tentang apa yang telah disampaikan Bapak tadi ya, di mana bahwasanya toksik bagi guru itu yang pertama adalah egois, yang kedua tidak bertindak, hanya banyak bicara, yang ketiga adalah iri hati atau jealous, yang keempat adalah berlebihan, dan yang kelima hanya memerintah, tidak mau berpartisipasi. Tentunya dalam hal ini zona nyaman itu tentunya juga akan menjadi toksik bagi seorang guru, di mana tidak mau meningkatkan kompetensi atau untuk upgrading diri.
mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Sofyan Hadi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak didik kita, dan kita bisa lebih mengembangkan diri, kompetensi kita di dalam melaksanakan pembelajaran. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih banyak. Mohon izin mungkin sebelum pamit Pak Fajar, saya akan promosikan ya channel yang bisa di-subscribe oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Saya mohon izin share screen, dan di channel ini insya Allah bermanfaat semuanya Bapak Ibu. Isinya semua tentang pelatihan guru di DKI Jakarta, kemudian pelatihan sebagai dosen penggerak, guru penggerak ya. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu guru bisa melihat contoh media pembelajaran ya, contoh pembelajaran inovatif ya, yang tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Pak. Jadi Sudah, oke, ini nama channel saya MSA Official. Ya, MSA Official, Muhammad Sofyan Hadi Official. Dan sekali lagi isinya semuanya adalah kegiatan pelatihan ya. Jadi sebagai contohnya, oke, ini untuk yang pelatihan pra-PPG tadi sempat saya diskusikan di awal, ada pelatihan untuk kurikulum merdeka, pelatihan untuk ragam media dan teknologi pembelajaran. Begitu Bapak dan Ibu guru, dan untuk linknya saya mohon izin share di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya kirimkan di kolom chat, dan silakan bagi Bapak dan Ibu guru yang butuh referensi tadi kaitannya dengan model pembelajaran yang sedang booming sekarang, mohon izin Bu Widi, itu terkait dengan artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, itu insya Allah ada semua untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Dan mungkin kata-kata penutup ke ini dari saya, mungkin Pak Rianto mohon izin sedikit boleh Pak Fajar? Silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semua. Jadi saya sangat berterima kasih sekali ya dengan sharing yang sudah kita lakukan pada hari ini, dan tidak ada niatan untuk menggurui ya, tidak ada niatan untuk saya untuk saya menggurui guru-guru yang sudah 30 tahun ya, senior sebagai guru ya. Jadi tujuannya adalah sharing agar apa yang kita lakukan tentunya nantinya akan bermanfaat ya bagi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di KKG Jati Asih Bekasi. Dan saya juga sangat berharap semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini ya paling tidak bisa memberikan gambaran sekilas kaitannya dengan bahayanya menjadi seorang toxic teacher, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menghindarinya. Dan saya juga memohon maaf kalau misalnya tadi joke-joke perempuan, ibu-ibu selalu jadi tersangka, itu jangan dimasukkan ke dalam hatinya ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan tadi Pak Darmawan sudah mengakui, jadi bukan hanya perempuan kata beliau ya, tapi drama king juga ya. Itu juga dialami oleh para bapak-bapak. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan Hadi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Fransina Dewi. Ya baik, terima kasih Pak Rianto. Alhamdulillah, Masya Allah, materi yang luar biasa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Dr. M. Sofyan Hadi. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang berkesan karena kita telah mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Baik, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan pembacaan doa ya yang akan nanti dibacakan oleh Pak Tata. Pak Tata sudah on ya Pak? Yep, silakan Pak Tata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Lulukan hati pikiran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yaqub majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalil wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daban illa qadaitah wala hajjatan min hawaidid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, kepada Bapak dan Ibu guru peserta webinar. Mohon maaf dari saya kalau ada kata salah. Semoga sehat-sehat terus ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti besok pagi kita bisa beraktivitas dengan segar kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Haji. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan tetap. Allah Subhanahu wa taala mintakan solusi dan lain sebagainya.